Shalom. Shalom. Sahabat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya boleh ada kesempatan berbagi di Youth Pro edisi 14 Mei 2023. Saya percaya tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini. Apapun yang terjadi, apapun yang sudah saya siapkan, itu boleh menjadi sesuatu yang membawa dampak. Bukan hanya sementara, tetapi saya tahu dan saya yakin boleh dari hidup kita, boleh mengalami perubahan yang dari dalam dan keluar. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk champion komitmen yang barusan kami dengar. Kembali Engkau melakukan hal besar kepada anak-anak muda melalui tekad komitmen mereka untuk ada di dalam jemaat Gereja Balaf. Kami melihat ke depan Tuhan bahwa Engkau yang mengasihi mereka. Engkau yang menuntun dan membawa mereka dalam kehendak-Mu yang sempurna. Pakai setiap hidup kami di akhir zaman ini berkenan kepada Tuhan, melakukan yang Tuhan inginkan, bukan yang kami sendiri inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Pertama-tama terima kasih ya untuk para pemimpin youth yang sudah mengundang ya, Pak Rudi, ya, semuanya ya. Ko Fendi, siapa? Max, semua disebutin satu persatu sampai yang di belakang, Fang ya, semuanya. Saya mau sharing tentang apa yang disebut dengan tema yang ditentukan, yaitu The Messenger. Yang ayatnya diambil dari kitab 1 Korintus 9 ayat 16 dan Roma 10 ayat 14 sampai 15. The Messenger adalah istilah yang sekarang ini jarang kita dengar ya. Tetapi sebenarnya istilah ini dulu sangat populer ya. Di dalam zaman kerajaan, utusan itu, messenger itu mewakili yang mengutus. Jadi semakin tinggi otoritas yang mengutus, maka messengernya pun mendapat otoritas yang sama. Karena itu di film-film kerajaan di Cina ya, kalau utusan raja datang, maka apalagi bawa materai, stempel kerajaan, maka semua juga harus menyembah, semua harus hormat, karena ini sama dengan sang raja itu sendiri. Kalau tidak menyembah dihukum mati, maka messenger ini pun berhak untuk menghukum juga orang-orang yang tidak menghormat kepada raja atau pembawa pesan raja. Kemudian dipakai juga ketika zaman pasukan perang ya, ketika mengirim utusan ya, mereka suka bilang bahwa do not touch my messenger. If you touch him or her, it is mean you touch me. Utusan-utusan itu nggak boleh diganggu. Kalau kita mengganggu dia, sama dengan mengganggu yang mengutus. Karena itu utusan khusus, ada istilahnya di PBB ya, utusan khusus presiden, itu otoritasnya persis dengan presiden di dalam kasus khusus itu. Nah, bagaimana kita bicara messenger bahwa kita semua adalah sama, kita adalah utusan-utusan, sebenarnya bukan sekedar hidup di bumi ini, tetapi kita utusan kerajaan Allah. Utusan kerajaan Allah bahwa kehadiran kita di bumi ini membawa misi dari Tuhan, membawa pesan dari Tuhan yang harus kita kerjakan, yang harus accomplish, harus selesai. Dan banyak orang nggak menyadari bahwa hidupnya adalah harus pergi dan membawa pesan ini. Karena itu saya akan membahas beberapa poin supaya kita semua menyadari bahwa kita ini enggak sendiri-sendiri. Bilang kamu adalah utusan, bilang kiri kanan kamu adalah utusan.
Kalau kita diutus kerja pada sebuah perusahaan, Bapak Ibu, kawan-kawan semua, maka semua fasilitas itu melekat pada kita sesuai dengan levelnya. Kalau dia makin tinggi yang mengutus dan maka yang diutus pun juga orang-orang tertentu, nggak gampangan. Ketika seorang direktur utama mengutus beda dengan seorang manajer mengutus. Sekalipun semua pada satu organisasi. Semua harus ada surat tugasnya. Tujuannya apa surat tugas? Seringkali kita remehkan karena surat tugas itu memastikan bahwa kita itu dalam tugas yang ofisial, yang resmi. Sehingga ketika kejadian kecelakaan di jalan, atau hal-hal yang tidak diinginkan, mobil kita rusak, nabrak sesuatu, atau kita mati, maka kita dalam asuransi. Kalau zaman sekarang pakai BPJS, kecelakaan kerja, atau BPJS kematian. Tetapi ceritanya menjadi berbeda kalau kita pergi tanpa izin, pergi sendiri, liburan, atau enggak dilengkapi dengan surat tugas, maka kita tidak menjadi messenger yang sah, utusan yang sah. Sehingga ketika terjadi apa-apa, kita seringkali harus memanipulasi data supaya kita dianggap utusan. Nah, dianggap melakukan tugas. Nah itu dulu yang saya mau kita pahami. Jadi kita semua adalah utusan kerajaan Allah, bukan orang sembarangan. Banyak tema-tema yang menyatakan bahwa bukan hanya sekedar messenger, tapi ambasador. Ya. Utusan kerajaan Allah berkuasa penuh. Ya. Karena itu di dalam kitab Matius, pasal 28 dengan tegas katakan ya, pergilah ya. Jadikan semua bangsa muridku, baptislah, ajarlah, dan lain-lain. Ketahuilah aku menyertai engkau. Tapi di dalam kitab Matius 16 juga dikatakan, aku mengutus engkau seperti serigala, seperti domba di tengah serigala. Karena itu engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, itu poin introduction-nya. Jadi, kawan-kawan harus memahami dulu messenger ini. Nah, di dalam ayat tema kita di dalam 1 Korintus 9 ayat 16 dikatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya. Jadi poin yang pertama, memberitakan Injil tidak punya alasan untuk memegahkan diri kalimatnya. Kita utusan yang tugasnya memberitakan Injil kerajaan Allah. Bahkan dikatakan di dalam kitab Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Artinya, saya harus mengatakan dengan jelas bahwa Injil ini akan tetap diberitakan with or without you. Kita tidak mau jadi utusan. Kita mau Injil itu untuk kita pribadi, tidak ada masalah. Karena Tuhan akan memakai siapapun untuk pergi, dan karena itu, kalaupun engkau pergi, engkau memberitakan Injil, jangan pernah engkau bermegah. Nggak ada alasan bermegah. Kenapa? Semua sumbernya dari Sang Pengutus. Semua sumbernya dari kerajaan Allah. Karena kasih-Nya. Banyak sekali iman kekristenan diserang ketika ditanyakan bahwa kita dibenarkan oleh iman bukan karena perbuatan. Karena itu jangan seorang pun bermegah. Ketika kita membawa cerita Injil kerajaan, Injil keselamatan, Injil apapun yang kita beritakan, maka sesungguhnya orang itu tidak pernah bisa percaya kepada Injil kecuali Roh Kudus, kecuali Bapa yang menggerakkan. Karena itu tugas kita murni untuk mewartakan betapa Tuhan mengasihi mereka, sama seperti Dia begitu mengasihi saya. Karena itu jangan bercerita apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Kita belajar untuk bercerita hebatnya, kita bisa komitmen, kita berdoa, kita bisa gini. Tentu tidak salah, tetapi nggak semua bisa lakukan itu.
Tetapi yang semua bisa lakukan apa itu? Menerima kasih Tuhan. Aku berdosa, aku tidak layak, aku gak ada bedanya dengan yang lain, tapi aku dikasihi, kamu juga dikasihi. Makin saya bertemu dengan orang, makin saya bercerita tentang Yesus, hati saya makin rendah. Saya sesungguhnya tidak pantas menerima kasih itu. Bukan kita bermegah. Rasul Paulus mengatakan dengan tegas, sekalipun dia menulis banyak buku, 2/3 dari Perjanjian Baru, di antara semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Akan dengan katakan apa? Aku ingin berbuat baik, tapi yang jahat yang keluar. Itu Rasul Paulus yang begitu sudah ketemu Tuhan. Perbuatan daging, roh menurut tapi daging lemah. Kita lihat bahwa Tuhan itu mengasihi siapa? Saulus yang pergi menganiaya orang Kristen dan membawa surat. Dan dia melihat Stefanus dianiaya sampai mati, dia menyetujui. Dia jahat, dia benci orang Kristen, tapi dengan baik-baik, Tuhan mengasihi dia. Maksud saya adalah setiap kita mesti sadar kita ini dicintai Tuhan. Itu bukan milik prerogatif kita pribadi. Mau semua orang dicintai Tuhan. Jangan engkau sombong, jangan engkau bermegah. Ketika Tuhan Yesus mampir ke rumahnya Zakheus, semua orang komplain. Koruptor, pendosa, tax collector. Yesus dengan intensional bilang, Zakheus turun, aku mau makan di rumahmu. Zakheus senang menerima dan keselamatan itu terjadi. Ketika Tuhan bicara pada perempuan pezina, Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang menghukum, kalau mau menghukum, hukum saja. Kalau tidak ada, aku pun juga tidak mau menghukum. Dan jangan berbuat dosa lagi. Kawan-kawan yang dikasihi Tuhan, kenapa kita tidak boleh bermegah? Karena Tuhan mencari orang yang berdosa. Bukan mencari orang yang sombong, yang tidak membutuhkan. Tabib datang untuk mencari yang berdosa. Karena itu dalam memberitakan Injil, jangan punya alasan untuk bermegah, tetapi keharusan. Bilang kiri kanan, yuk beritakan Injil yuk. Kalau kita tahu itu, waduh Bapak, kawan-kawan semua kita makin antusias. Ketemu orang, nanti saya ceritakan di ayat-ayat ini tahapan-tahapannya. Begitu clear pesan Tuhan. Tuhan mengasihi. Inilah anak domba yang menebus dosa umat manusia. Dia mengasihi. Dan itu bukan stop pada diri kita. No. Hari ini ada 9 orang. Salah 3. Tinggal 6. 2 ya. Maksudnya yang bersaksi 2. Tadi rencananya 3. Jadi tinggal 8. Jadi nilainya lumayan lah Pak. Salah 3 dapatnya masih. Enggak salah 3, salah 2 ya. Masih dapat 8 ya. 85A lah. Ya. Bilang, jangan tegang-tegang ya, santai saja. Nah, saya lanjutkan. Slide berikutnya. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalimat kedua mengatakan celakalah aku. Sebab apa? Sebab itu keharusan. Tugas kita ya emas. It is emas. Obligation. Obligate. Wajib kita ini. Kalau enggak ciloko, bilang kiri kanan, celaka itu ciloko. Bahasa Jawa ciloko kon rek.
Kalau Pak Edi Leo menegaskan apa? As you go. Ya, pas kamu pergi, dimanapun kamu pergi, kesempatan memberitakan Injil. Gak mungkin kalau kita mendapatkan kasih Tuhan, terus kita pendam pada diri kita sendiri. Memang ada perumpamaan, mendapatkan permata itu, harta mutiara kita beli ladang itu, yang lain kita jual. Supaya apa? Kita bisa menggali habis-habisan. Tapi bicara keselamatan, kita akan disebut celaka. Karena kita keharusan, kita bercerita. Waktu kita tidak banyak. Di dalam masa kuliah saya diajari, kalau kamu naik bis, coba tanyakan, dia sudah percaya sama Tuhan Yesus belum? Atau sudah kenal? Kalau belum, jangan-jangan dia hanya sekali ketemu dengan orang Kristen, dan orang Kristen itu Anda. Dan Anda tidak pernah ngomong tentang betapa Tuhan mengasihi dia. Padahal hidupnya dia frustasi, dia mau bunuh diri, dia nggak tahu. Dia tidak pernah ketemu orang Kristen seperti Anda. Tapi Anda apa? Diam 1000 bahasa. Jaim, dia nggak tanya, saya juga nggak tanya. Itu Bang, engkau celaka. Kabar baik yang harusnya merubah hidup seseorang. Keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah keputusan terbaik yang saya buat tahun 1986. Mungkin banyak yang masih belum lahir ya. Saya menyerahkan diri kepada Tuhan dan keputusan yang paling baik, dan saya tahu ini adalah keputusan yang harus diambil semua orang. Celaka saya kalau saya berhenti memberitakan kabar baik. Menceritakan bahwa Tuhan begitu mengasihi. Saya sama dengan Anda. Saya sama, nggak ada bedanya. Cuma saya bersyukur dikasihi Tuhan dan saya mengerti itu. Cuma Anda belum tahu ya, Tuhan mengasihi. Ceritakan itu. Kita tidak sedang menjadi hakim. Next slide. Slide yang ketiga, saya nggak banyak slide hari ini ya. Setelah itu saya bicara how-nya ya. Ini memang di dalam Roma 10 ayat 14-15. Saya jelaskan secara terbalik ya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Diutus. Jadi, kalau saya balik, bagaimana ya supaya orang itu bisa menerima kabar baik? Yang pertama, good news, membawa warta baik. Nanti saya jelaskan di Lukas yang keempat. Yang kemudian, yang pertama harus dijelaskan apa itu utus dan undang. Dan bagaimana mereka dapat memberitakan jika mereka tidak diutus. Jadi kita mesti pergi. Gereja seringkali strateginya salah. Hadirilah, penuhilah, KKR rohani. Alat musiknya indah, gedungnya enak, santai yuk. Padahal sebenarnya kita masih pergi. Bilang kiri kanan, kamu mesti pergi. Pergi, ibadah selesai Pak Rudi. Pergi, beritakanlah. Yang kedua, beritakan. Jadi bagaimana mereka mendengar, saya balik ya. Jika mereka tidak ada yang memberitakan, berita apa? Atau gosip, demi viral. Atau kita punya berita yang khusus yang kita mau sampaikan. Kemudian yang keempat, orang mendengar. Ini dalam bahasa Inggris ada bedanya antara hearing dan listening. Hearing is natural process. Kita sedang jalan tiba-tiba ada suara radio atau suara halilintar, ya kita hearing. Tapi listening is not only physical process, it is also mentally process. Anda harus duduk diam fokus. Abaikan yang lain. I want to listen. Karena itu di dalam bahasa Jawa, mendengar raja seperti raja bersabda. Dengar. Lagi ngomong apa? Kalau istri bicara, yang sudah menikah,
Bapak-bapak, perhatikan. Jadi dia raja lagi bicara. Jangan kita sambil nonton bola, lagi marah-marah. Wah ini rame ini Indonesia lawan Vietnam. Cool. Nanti sebentar ini belikan ini ya. Oh iya aja. Selesai perang dunia. Kenapa? Kita tidak dengar dia. Kita fokus pada sesuatu yang lain. Karena di dalam berita Injil ini, kita perlu efektif yang tinggi. Kita mesti ceritakan dan catat. Saya sudah memberitakan kepada berapa orang. Sahabat saya seorang guru agama dai yang terkenal ya. Dari namanya lucu sekali kayak nama Kristen. Sering dipanggil ke istana dia cerita. Orang boleh meremehkan saya. Orang boleh menghina saya katanya. Tapi sampai sekarang saya sudah membuat 400 orang jadi meninggalkan iman Kristen. Menjadi orang murtadin. Wah bangga sekali dicatat semua. Tokoh-tokoh yang diubahkan imannya. Saya mau kita serius di dalam hal ini. Memberitakan yang benar. Kita membuat orang lain mendengar, seperti kita juga mendengar. Kemudian, pastikan mereka percaya. Sekalipun untuk pekerjaan Roh Kudus. Mungkin sekarang atau nanti. Bukan terhibur ya. Beda ya terhibur, kita memang datang untuk menghibur, membawa kabar baik. Tapi goalnya adalah confess, repent. Dia sadar, dia bertobat. Dia membutuhkan sesuatu dalam hidupnya. Dia tidak mungkin menjalani hidup sendiri. Dia perlu Tuhan Yesus. Seperti apa yang kita rasakan. Dan yang terakhir, ya tentu dia bisa berseru. Dia bisa mandiri. Dia bisa mengambil tindakan. Ketika tidak bersama dengan kita, dia tidak tergantung pada kita. Sekalipun kita mau muridkan, tapi kita kembalikan bahwa you have to depend on God 100%. Tuhanlah kekuatan kita. Next slide, ini penjelasannya satu-satu. Tulisannya kecil. Bilang, pakai kacamata kalau nggak jelas. Ya. Di dalam Lukas 4 ayat 18-19 dibacakan Yesus. Gulungan kitab mengutip dari kitab Yesaya ya. Saya bacakan di Lukas 4 ayat 18-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, dan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Inilah yang Kak Dilio bilang, CV Tuhan Yesus, kurikulum vitae. Apakah kini menjadi kurikulum vitae hidup kita? Kabar baik, ketika semua nggak ada harapan, ada kabar baik bro. Ketika teman kita di PHK, kita bilang, ada kabar baik. Ketika teman kita gajinya nggak naik-naik, ada kabar baik bro. Apa? Keluar jadi kerjaan baru. Bukan gitu ya. Itu kabar menyesatkan. Kadang-kadang benar juga sih. Ya. Untuk memberitakan pembebasan kepada tawanan, orang-orang yang tertawan, orang-orang yang nggak bisa senyum. Banyak sekali anak-anak yang tertawan, padahal dia ada di luar. Dan ini yang mengerikan. Dirinya ditawan oleh pikirannya sendiri. Kesadaran dia tidak berdaya, kesadaran dia tidak berharga. Saya melihat anak-anak muda yang tidak punya, merasakan kasih Bapak dan Ibu yang seutuhnya. Hidupnya benar-benar mengerikan, hancur. Hancur. Dia sedang ditawan, nggak berani. Dia selalu membandingkan, seandainya saya punya Anya, seandainya. Aduh. Saya bilang, sekalipun kamu nggak punya Bapak, dengar ya. Bapak di surga mengasihi kamu.
Pribadi Yesus peduli. Wajahnya mulai cerah. Dia kamu mengasihi. Mungkin orang tuamu lupa, tapi mereka tidak pernah lupa. Itu kabar baik yang membebaskan. Benar tak Pak? Benar. Kok bisa? Saya ngalami. Yang lebih parah dari kamu banyak juga. Tuhan mengasihi. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya itulah yang kita bawa. Memberitakan sesuatu yang membebaskan. Bukan menakut-nakutin orang kalau kamu gak bertobat masuk neraka. Kalau kamu gak bertobat, kamu gak diberkati. Kalau kamu gak membayar persembahan, kamu gak terima berkat. Bukan itu. Itu menakut-nakuti. Itu mengancam. Tetapi Tuhan membawa kabar baik. Ya, Yohanes 3 ayat 17. Nanti kita akan baca sebentar setelah nomor 1 ya. Mari kita mengundang, bukan mengundang, bukan menunggu, bukan hadirilah, nikmatilah, tempat ini masih kosong, yuk kita cari orang untuk datang. Boleh saja. Tetapi kita ini punya komunitas masing-masing, pergilah. Ada banyak orang di luar sana, di sosial media sedang mengalami hidup yang tertekan. Jiwanya menggembara, tidak tahu tujuan hidup. Engkau sudah dilatih, engkau sudah dipersiapkan. Tinggal pergi, karena itulah tema gereja kita tahun ini. Pergi, jangkau, berbuah. Sekarang bukan hanya sendiri, tetapi bersama dengan Komsel. Pergi ke Starbucks, berdua, bertiga, Komsel. Ada orang yang sedang melamun, datangi. Bro, kamu kelihatannya punya problem. Ada masalah apa? Boleh nggak kita yang kenal? Kenalkan Yesus. Saya mau ngomong serius nih. Saya mau ngomong serius. Kemudian beritakan ya. Beritakan kabar baik, saya bacakan yuk. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Saya harus katakan dengan jujur, kalau diadakan penghakiman, maka seorang hakim tugasnya adalah membuka buku berita acara perkara yang dibuat oleh penuntut umum bersama kepolisian, dilihat. Dan setelah saya lihat, hidup saya pun pasti tidak lolos. Kalau saya dihakimi, saya pertama kali tidak lolos. Saya mengerti kenapa Rasul Paulus berkata seperti itu. Aku orang paling berdosa, aku ingin berbuat baik. Yang jahat yang aku alami, yang aku lakukan, enggak lolos. Karena itu kita beritakan Tuhan yang penuh kasih, tidak lagi melihat dosamu, tapi dia menebus engkau di kayu salib. Ini yang kau beritakan kabar baik, engkau dikasihi. Makanya saya cenderung kita semua bercerita kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, bukan perbuatan kita yang hebat. Oh, saya dilatih Pak, untuk kasihlah Tuhan dengan segenap jiwamu, segenap. Iya boleh saja, tapi jujur, apa kamu bisa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa dan segenap hati? Enggak. Kita mengasihi Tuhan itu karena terima kasih. Apakah kasih itu? 1 Yohanes 4 mengatakan apa? Kasih itu adalah Allah yang mengasihi kita. Kita bisa mengasihi karena apa? Diberi kasih oleh Allah. Kasih yang kita terima, kita baru bisa mengasihi orang lain. Jika tidak mungkin kita bisa mengasihi. Man cannot give back what they do not have if you do not have love. It is impossible you able to love others. It is impossible. Kalau kamu tidak menerima kasih Tuhan, tidak mungkin kau bisa mengasihi. Kalau engkau tidak merasakan dosamu yang gunung itu diampuni, engkau enggak layak.
maka engkau akan menjadi orang-orang yang sombong. Bertobatlah, jadilah kayak saya. Bayar perpuluhan, rajin ke gereja, rajin baca Alkitab. Kalimatnya diganti. Tuhan mengasihi saya. Kalau saya boleh melayani, itu ungkapan terima kasih. Bulan lalu saya pergi ke Medan. Saya ketemu seorang pengusaha yang memutuskan jadi hamba Tuhan untuk buka gereja. Dia memberikan, saya punya yayasan, saya adalah board yayasan penginjilan di salah satu penginjilan di Indonesia, yang pusatnya di Belanda. Dia kasih kantor ke saya. Saya datang untuk peresmian kantor. Saya tanya, sebenarnya yang Bapak lakukan apa ya? Mesti kantor, semua direnovasi, nggak bayar, semua. Terus saya bilang, tolong dibuat kontraknya sekalipun ini free, tapi nggak bisa nanti tiba-tiba lagi pakai terus diminta. Oh gitu ya, kok aneh ya? Wong saya kasih kok harus ada kontrak, ya. Supaya menjamin. Akhirnya saya jelaskan, ngerti. Dia bilang, saya nggak lupa kalimatnya. Pak Mahayoni, saya melakukan ini because saya mengasihi Tuhan, dia lebih dulu mengasihi saya. Ekspresi saja, ucapan terima kasih saja. Saya pergi sama dia, seperti perjalanan saya, teman-teman sudah pulang, saya tambah 1 hari, pergi sama dia, mau melihat. Kenapa ada orang seperti ini? Dia cuma bilang, Tuhan menebus saya, dia mengalami kebutaan, mengalami gagal hidupnya, terus kemudian dia menyembah Tuhan dan Tuhan pulihkan. Dan dia bilang, apapun yang saya lakukan tidak bisa membalas kasih Tuhan. Cuma saya belajar bersyukur. Pak, nanti tanggal 25 Juni saya ke Cikarang boleh mampir? Boleh. Saya bilang, mampir saja, saya sharing katanya. Saya cerita bahwa apakah yang kau lakukan adalah tugas atau sebuah cinta. Kalau engkau nggak berdoa, nggak berkata gini, aku kecelakaan, mobilku diserempet, karena tadi pagi lupa saat teduh. Atau berpikir, aku nggak saat teduh hari ini, aku kangen Tuhan. I love you God. Rindu. Beda. Aku nggak ke gereja, aku rindu. Mengucap syukur, ngangkat tangan bebas. Saya dengar dari Kovendi, janji kebenaran dari Pak Rudi, dari para pemimpin. Wow, hati saya bergelora. Atau nggak enak saya tugas pelayan nih, jadwal. Semua karena sebuah keharusan. Atau karena engkau mengasihi Tuhan. Bilang kiri kanan, tepuk pundaknya. Kalau kamu gimana? Ya, yang ketiga menjelaskan tadi hearing dan listening. Fokus, pesannya jelas, tidak banyak noise. Perhatikan keadaan sekitar dengan sebuah tujuan yang jelas. Pak Rudi bahasa Inggrisnya bagus. Ketemu orang Rusia, bahasa Rusia yang sangat bagus. Ngomong, dua-duanya lancar, tapi ngerti nggak? Nggak ngerti. Itu namanya Joko Sembung naik ojek. Nggak nyambung, Jack. Atau ngomongnya bagus, dua-duanya ngerti bahasa Indonesia, wow, public speakingnya bagus, komunikasinya bagus, ngomongnya di dekat pesawat yang mau terbang. Itu noise. Nggak kedengaran. Yang kedengaran apa? Ngomong-ngomong kamu enak, sakarmu. Nah, saya mau dengan sungguh-sungguh mengatakan bahwa dengar, listening, ajar, jangan buang waktu. Aku mau ngobrol penting nih, cari tempat yang nyaman. Betapa Tuhan Yesus mengasihi kamu. Mungkin setengah jam, tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, seluruh perjalanan hidupnya berubah. Fokus. Dengar dia, jangan main HP.
Udah biasa Pak main HP, di gereja aja main HP. Jangan apa Pak? No, fokus. Kesempatan ini bukan terulang 2 kali dalam hidup. Catat dia, doakanlah itu. Bro, saya mau ngomong bro. Kok hidupmu, saya berdoa, kamu perlu sesuatu. Terus ceritakan hidup kita. Engkau perlu Yesus. Aku berdoa supaya kamu gak tenang hidupnya sebelum ketemu Tuhan Yesus. Kadang-kadang itu sedikit mengancam, tapi efektif. Bro, sungguh loh, kamu ada masalah ya? Saya doa ya? Ya. Masalahmu gak akan berhenti sebelum ketemu Tuhan Yesus. Wah, kaget dia. Kok ngancam gitu? Nah itu belum tentu benar, tapi kadang-kadang ada cara seperti itu. Nah, yang saya maksud adalah pastikan berita kita itu didengar dan ditangkap. Bisa enggak orang yang pakai musik supaya tertarik dulu, pakai komunitas sepeda supaya tertarik dulu, tetap boleh. Karena itu disebut dengan kasih, membangun hubungan. Karena kalau tanpa kita kenal, kita ngomong enggak akan didengar. Tetapi tetap pesan yang jelas harus disampaikan ketika saatnya tiba. Setelah kenal lama, sudah sama dekat, baru kita ngomong. Atau mungkin Tuhan gerakkan lebih cepat, nggak apa-apa. Tapi harus clear. Tanpa Kristus, maka hidupmu akan berakhir menyedihkan. Katakan amin. Waktunya masih berapa menit ya? Yang keempat kawan-kawan, percaya sama terhibur. Goalnya orang percaya kepada Yesus, menyerahkan hidupnya kepada Yesus, mengalami pembebasan dan semua belenggu dan keterikatan. Bukan terhibur. Kebanyakan entertainer menghibur. Ya. Dan saya berapa kali masuk ke rumah sakit, termasuk apotek, tulisannya jelas. Hati yang gembira adalah obat. Semua yang jualan itu pakai jilbab. Oh, saya tanya maksudnya ini apa ya? Ya pokoknya gembira itu obat. Jadi saya nggak usah beli obat, saya gembira aja. Terus dia diem. Ya enggak Pak, tetap beli. Sambil gembira belinya. Aduh. Ada saja. Bilang. Kamu nggak, terus saya kasih tahu itu Amsal, aku bilang itu. Hati gembira itu tentu harus ada alasannya. Oh gitu ya, ya. Kok Bapak tahu? Ya, saya orang Kristen, aku bilang gitu. Saya cerita. Jadi, ada banyak cara kita membuat orang lain percaya. Tapi jangan sampai ragu-ragu bahwa Kristus, the only way. Kita diselamatkan karena iman, bukan karena upaya kita. Jalan satu-satunya itu Yesus. Karena itu kasih itulah apa? Bapa mengutus satu-satunya anaknya Yesus ke dunia untuk menyelamatkan kita. Itu tugas messenger. Kemudian yang kelima akhir dari itu adalah orang itu mau berseru. Ada apapun, lihat Yesus. Kalau di dalam penulisan yang berseru kepada Yesus diselamat pada zaman dulu memang ketika orang Kristen dianiaya menyebut nama Yesus juga menjadi sebuah problem. Tapi konteksnya sekarang adalah orang itu bisa berseru, memanggil Tuhan dalam segala keadaan karena Tuhan itu penuh kasih. Banyak orang tanya sama saya, Pak kalau gitu fokusnya kepada kasih Tuhan, nanti jadi seenak-enaknya hidupnya. Saya bilang, dengar ya, orang yang dapat asuransi, mobilnya diasuransikan. Terus mau nggak dia nabrakkan mobilnya? Wah sudah tak asuransikan tabrak. Kalau engkau sadar dikasih Tuhan, hidupmu tidak boleh sembarangan. Kalau engkau sadar engkau dicintai Tuhan, yang pantas kita dihukum, kemudian Tuhan memungut kita dari tempat sampah, memungut kita dari tempat pembuangan sampah akhir, dan kemudian kita dibersihkan, masa kita tega hidup dalam sewenang-wenang lagi, seenaknya. Kita sadar, aja karena Tuhan. Itulah
Yang saya mau sampaikan hari ini, Bapak, Ibu, kawan-kawan semua, rekan sekerja. Engkau adalah messengernya Tuhan, engkau utusan Tuhan. Engkau harus menyampaikan kabar baik ini. Jadi ini CV, kurikulum vitae hidupmu, dimanapun engkau berada. Hiduplah dengan benar, jadikan hidupmu kesaksian. Tapi tidak boleh berhenti di situ. Tetap katakan, sampai dikatakan orang itu percaya, orang itu berseru kepada Yesus. Dan harus ada yang diutus, dipersiapkan dan dilatih. Maukah kita mengambil waktu untuk merenungkan sejenak prinsip kebenaran ini? Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Tuhan begitu mengasihi Bapak Ibu. Suatu saat dalam perenungan saya barusan sakit lama 1 bulan. Saya kehilangan harapan. Saya sedih sekali. Tuhan kok nggak sanggup menolong ya? Saya hampir putus asa. Ada banyak kejadian yang seolah-olah mengecewakan. Sedih saya. Saya sudah berdoa, sudah lakukan banyak. Tuhan, di mana kasih-Mu? Dengan lemah lembut, Tuhan menyapa saya lewat istri saya. Ada seorang wanita yang menolong saya, mendampingi saya dalam segala keadaan. Aku ada menyertai itu di situ. Saya menemukan banyak hal yang terjadi, yang membuat saya sedih kalau pedih yang amat dalam seperti teriris pisau. Tuhan, di manakah Engkau ketika aku membutuhkan? Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan tidak pernah berdiam diri. Dia menjawab melalui berbagai keadaan. Dia menyapa. Dia mengasihi. Dia begitu mencintai aku. Sehingga pada keputusan, Tuhan, aku merasakan kasih dan cinta-Mu lebih dari apapun. Engkau teramat baik. Hari ini saya mengajak semua, kita semua, menyadari kasih dan kebaikan Tuhan. Engkau yang tidak layak, sudah ditebus di kayu salib. Engkau yang tidak pantas, tapi Dia tidak pernah peduli itu. Dia tidak membuka catatan-catatanmu, berita acara pemeriksaanmu, ketidaklayakanmu. Tapi Dia mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus setiap engkau apapun keadaannya. Dia tidak peduli, sama seperti Paskah pertama. Ketika darah anak domba dioleskan di pintu, maka seisi rumah diselamatkan. Maukah engkau menyadari Tuhan Yesus sangat mengasihi engkau? Maukah engkau peduli kepada orang lain yang belum menyadari hal ini? Bertanyalah pada dirimu sendiri. Izinkan Roh Kudus untuk memberikan jawaban dengan caranya.
It is between you and God. It is very personal. Tidak ada satupun kebaikanmu yang membuat engkau layak, kecuali engkau dilayakkan oleh darah anak domba itu. Maukah engkau bersyukur? Maukah engkau memilih bersyukur dan mewartakan kabar baik ini kepada semua orang? Mari kita katakan pujian. Ku telah mati dan tinggalkan